Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Selamat datang di video pembelajaran Serdos 2025. Selamat datang di video pembelajaran program peningkatan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan perguruan tinggi. Saya Dr. Hafri Yuliani MIKOM. Hari ini kita akan membahas definisi, ruang lingkup, dan fungsi komunikasi organisasi dalam mata kuliah komunikasi organisasi. Mata kuliah komunikasi organisasi memiliki bobot 3 SKS. Mata kuliah komunikasi organisasi merupakan mata kuliah yang mempelajari proses komunikasi dalam konteks organisasi, meliputi struktur komunikasi, budaya organisasi, kepemimpinan, dan strategi komunikasi internal dan eksternal. Mata kuliah ini bertujuan untuk membuat mahasiswa mampu memahami dan mampu menganalisa dinamika komunikasi organisasi, menganalisis efektivitas komunikasi dalam organisasi, serta merancang strategi komunikasi yang mendukung pencapaian tujuan organisasi. Mata kuliah ini juga memiliki 5 CPMK yang akan dicapai. Pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dasar komunikasi organisasi dan teori-teori yang mendasarinya. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis struktur komunikasi dan pola komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengevaluasi budaya organisasi dan pengaruhnya terhadap komunikasi. Yang keempat, mahasiswa mampu merancang strategi komunikasi organisasi yang efektif. Yang kelima, mahasiswa dapat mengimplementasikan dan mengevaluasi program komunikasi di dalam sebuah organisasi. Sub CPMK pada mata kuliah komunikasi organisasi mengajarkan mahasiswa tentang konsep dasar komunikasi organisasi, teori-teori komunikasi organisasi, struktur dan jaringan komunikasi, budaya organisasi, komunikasi kepemimpinan, komunikasi internal dan eksternal, manajemen krisis komunikasi, audit komunikasi, serta praktik penerapan strategi komunikasi organisasi dalam berbagai konteks organisasi modern. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah komunikasi organisasi yaitu menggunakan Microsoft PowerPoint, Google Workspace, Canva, Survey Tools, video conference, artikel-artikel ilmiah yang berhubungan dengan komunikasi organisasi, serta diskusi online. Penilaian terdiri dari, yaitu pertama, aktivitas partisipasi diskusi kelas dengan bobot nilai 30%, 2. Hasil proyek penilaian portofolio dan presentasi hasil project based learning dengan bobot 20%, tugas dengan bobot 5%, kuis dengan bobot 5%, UTS dengan bobot 20%, dan UAS dengan bobot 20%. Baik, mari kita simak video pembelajaran pada mata kuliah komunikasi organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Selamat pagi semuanya, sehat? Sehat. Saat ini kita pertemuan kedua, tapi sebelum kita memulai aktivitas dari kita seperti biasanya, boleh saya untuk berdiri sebentar untuk jadi lebih semangat? Boleh ya? Nanti kalau saya bilang hitungan ketiga semuanya bilang ha, jadi semuanya bilang ha tapi tangannya ke atas semua gitu ya, biar semangat paginya terlihat. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Saya bersyukur hari ini kita sudah semangat semua ya, sudah on semua di pada pagi hari ini. Hari ini kita akan mempelajari komunikasi organisasi, tapi sebelum kita mempelajari, kita harus tahu dulu nih apa tujuan atau dari capaian yang akan kita inginkan dari mata kuliah kita. Hari ini adalah hari pertemuan kedua kita akan membahas yaitu tentang apa? Tentang definisi, ruang lingkup, dan fungsi komunikasi organisasi. Tapi apa sih yang akan kita tujuan yang akan kita capai? Ada yang tahu nggak? Kenapa sih kita harus mempelajari definisi, lalu fungsi, gitu ya?
Kenapa harus kita tahu? Terlebih dahulu tahu. Apa tujuannya kira-kira? Baik, kenapa kita mempelajari definisi fungsi dari komunikasi organisasi? Karena ingin melihat bagaimana konsep dari komunikasi organisasi. Ya, sebelum kita masuk di komunikasi organisasi, saya mau terlebih dahulu ada yang tahu tentang komunikasi itu apa? Karena sebelum kita ke organisasi harus tahu dulu apa itu komunikasi. Ada bisa menjelaskan saya? Boleh? Silakan. Bisa dulu. Iya, silakan Rocky, gimana? Menurut pengertian kamu sendiri ya Bu, komunikasi itu adalah suatu proses penyampaian pesan yang dilakukan oleh seorang komunikator kepada seorang komunikan atau audiens atau publik guna menyampaikan pesan atas pesan-pesan apa yang ingin disampaikan dari komunikator ke audiens tersebut dengan tujuan untuk mungkin memberikan materi seperti Ibu saat ini sebagai dosen nih, kemudian sebagai komunikator memberikan pesan untuk kami sebagai mahasiswa. Nah, pesannya adalah komunikasi organisasi. Nah, kami sebagai audiens akan menangkap pesan-pesan yang disampaikan tersebut dan kemudian akan menimbulkan feedback atau feedback feedbacknya dari contohnya Ibu seperti mengetahuinya apa komunikasi tersebut seperti itu. Oke, good job ya Rocky ya tentang komunikasi. Tapi saya akan mengulas bagaimana komunikasi itu berdasarkan teori Laswell ya. Jadi berdasarkan teori Laswell itu ada beberapa poin. Ini akan menjelaskan tentang unsur-unsur dari komunikasi. Ya, pertama kalau adanya komunikator, lalu dalam menyampaikan pesan kepada komunikan, ya, dengan channelnya apa, lalu menimbulkan sebuah efek atau timbal balik. Tetapi kita akan merangkai komunikasi itu adalah apa sih gitu ya? Komunikasi itu adalah interaksi yang terjadi antara komunikator dalam menyampaikan pesan, baik pesan itu secara verbal maupun non verbal ya. Kalau verbal itu apa? Secara lisan atau tertulis ya? Ya, oke, baik. Non verbal bisa dikatakan gestur tubuh, gitu ya, mimik muka dan sebagainya ya. Lalu, jadi apa tadi? Interaksi yang terjadi antara komunikator dalam menyampaikan pesan kepada komunikannya ya, dengan menggunakan media. Benar kata si Rizky tadi, baik secara langsung seperti kita di dalam kelas, yang tidak langsung disampaikan oleh Rocky tadi ya. Lalu menimbulkan efek timbal balik. Efeknya seperti apa? Atau feedbacknya seperti apa? Bisa secara langsung dan bisa delay feedback. Nah, artinya saudara sudah memahami konsep dasar dari komunikasi. Sekarang kita akan masuk di komunikasi organisasi. Nah, saya mau nanya, di kelas ini ada yang tergabung dalam organisasi nggak kira-kira? Ada. Siapa kira? Boleh menceritakan terlebih dahulu? Atau tunjuk tangan? Saya pernah mungkin ya saudara pernah menjadi ketua hima atau terpilih sebagai delegasi apa gitu ya, diutus dari universitas gitu ya. Tapi saya sebelum masuk ke situ saya mau tanya dulu nih, komunikasi organisasi yang paling sederhana itu apa? Organisasi yang paling sederhana apa kira-kira? Apa? Ayo, gimana kira-kira? Gimana kira-kira? Di rumah. Di rumah, good job ya. Karena ada apa? Ada susunannya. Ada orang tua, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada kakak dan adik ya. Ya begitu ya. Itu adalah apa namanya? Organisasi yang paling sederhana. Di situ kita belajar bagaimana etika diterapkan, bagaimana kebiasaan kita di dalam keluarga yang nantinya mungkin akan berpengaruh di lingkungan kampus dan sebagainya ya. Nah, ada yang sudah berpengalaman di organisasi kira-kira? Ada nggak? Ada. Boleh, silakan coba siapa? Silakan Bunga. Gimana Bunga? Pengalamannya? Baik Bu, saya Bunga yang menjelaskan tentang kegagalan yang saya alami di organisasi. Iya. Itu saya menjabat sibuk kayak menjadi konsumsi. Iya. Saat udah lihat itu sebelum H-1, semua anggotanya hilang. Oh. Gak ada yang membantu kayak gitu, cuma nama doang di dalam acara tersebut. Itu yang membuat gangguan dalam organisasi. Berarti benar ya Bunga ya? Apa media yang biasa kalian gunakan untuk menyampaikan pesan? Kalau di dalam sebuah komunikasi internal, bisa by WA. Terus apa lagi? Email gitu ya. Terus apa lagi biasanya? Rapat, betul, good job ya. Rapat koordinasi. Terus apa lagi? Mungkin kalau seandainya kita sama-sama sibuk gitu ya,
atau jarak yang susah menyatukan kita biasanya menggunakan apa? Zoom, via Zoom. Oke ya, saya rasa udah paham ya bagaimana komunikasi internal, ruang lingkupnya. Karena kenapa? Goalnya coba lihat tuh. Tujuan utamanya adalah kita untuk mengkoordinasikan tugas dan kewajiban kita, ya kan? Apa sih haknya, apa sih kewajiban kita, sehingga tugas itu bisa terlaksana. Karena begini, pengalaman yang sudah gitu ya, bahwa setiap divisi itu ya dalam sebuah organisasi itu pasti punya program, ya kan? Nah, bagaimana program itu bisa terlaksana? Harus ada koordinasi. Koordinasinya antar siapa? Koordinasi yang terjadi di internal, ya kan? Benar nggak? Oke, betul ya. Baik, lanjut lagi mungkin Wika. Oke ya. Nah, ini ruang lingkup komunikasi eksternalnya di dalam organisasi. Apa saja kira-kira? Ada pengalaman nggak kira-kira yang bisa mendatangkan sponsor gitu? Ada? Apa? Siapa yang bisa ini berbagi di sini di kelas kita? Di era sekarang ada sedikit permasalahan atau sedikit setelah itu waktu Kemas membentuk kehumasan itu untuk proposal. Jadi waktu awal Kemas membentuk proposal dengan materi yang ada, dengan template yang ada saat ini, jadi, ternyata beberapa instansi sekarang udah update ya. Proposal mulai dari desainnya. Betul. Yang kita kemarin cuma membahas tentang kayak ini latar belakang dari kegiatan. Betul. Sekarang udah mau ada portfolio dari kegiatan itu. Oh ya benar, good job ya, benar. Proposalnya harus didampingi dengan dokumentasi kegiatan. Walaupun itu hanya sebatas ini loh organisasi kami, ini loh kegiatan kami yang kami lakukan. Jadi kalau misalnya kemarin proposalnya hanya sebatas kayak kita draft kegiatan. Seperti proposal karya ilmiah gitu ya, ternyata tidak menarik gitu ya. Terus ada pembiayaan mencari biaya sekian juta. Karena sampai kalian bikin proposal seperti ini, kita lihat total biayanya mungkin target. Tapi kalau misalnya kalian bikin ada dokumentasi kegiatannya, itu bikin kami tertarik dulu, baru targetnya nggak terlalu target. Benar. Jadi ada sedikit ilmu dan informasi yang diberikan dari Benar. guru. Sebenarnya itu ilmu yang sangat-sangat ini ya relevan gitu ya. Karena kenapa? Antara teori dengan praktek di lapangan itu kadang-kadang terjadi match atau bahkan mungkin ada sedikit pembaruan yang benar yang disampaikan oleh Kemas tadi ya. Artinya proposal itu jangan baku maksud gitu ya, tapi mungkin bisa menampilkan dari produk-produk atau kegiatan sebelumnya yang bisa menarik dari konsumen atau stakeholder untuk bisa memberikan sponsorshipnya. Oke ya, kita mungkin bisa lanjut lagi ke fungsinya ya, ke fungsi dari komunikasi organisasi ya. Silakan Rika. Nah, ini bagaimana fungsi komunikasi itu secara apa? Informatif dan regulatif. Kenapa dia tadi ini ada kaitannya dengan penyampaian pesan tadi ya? Ya, penyampaian pesan tadi. Nah, apa informatif? Ya, contohnya begini. Kalian sudah mendatangkan sponsorship, mereka memberikan dana, ya. Lalu bagaimana feedback yang kalian akan berikan ke mereka supaya terjalin hubungan yang harmonis antara si pemberi dana atau sponsor yang memberikan sponsor dengan pihak hima saudara. Nah, bagaimana caranya? Dengan cara melaporkan, memberikan data, ya kan, laporan secara real, apa saja yang sudah terlaksana, bagaimana kegiatannya, bagaimana pendanaannya yang sudah terpakai, ya. Itu karena kenapa? Itu bersifat informatif, memberikan informasi kepada stakeholder yang memberikan sponsor. Oke, lalu regulatif, nah persuasif dan integratif. Nah, persuasif tadi kita sudah bahas ya, persuasif. Oke, artinya apa kalau persuasif itu? Persuasif itu bagaimana seorang pimpinan memotivasi ya, bagaimana ketua hima kalian memotivasi, mempengaruhi supaya bisa melaksanakan kegiatan tersebut, bisa berjalan terlaksana dengan baik gitu ya. Nah, ini inovatif dan adaptif. Mungkin kalau kita bicara inovatif dan adaptif, kita sudah pernah ya bicara tentang teori ya, teori yang tentang bagaimana inovasi dan difusi inovasi, bagaimana penyebaran ide-ide gagasan baru, ya. Oke, ada yang inovatif. Kalau inovatif itu apa? Contohnya seandainya saudara punya program atau project ya,
salah satunya ini punya inovasi baru. Kira-kira apa kira-kira inovasi barunya? Yang ini yang bisa mendatangkan stakeholder atau sponsorship. Ya baik, tadi kita sudah membahas ya bagaimana ruang lingkup dari komersialisasi, lalu bagaimana fungsinya. Sekarang kita akan membagi kelompok, mungkin karena ini hanya berapa 25 orang ya, kita bagi 2 kelompok saja. Nanti saudara bisa mendemonstrasikan di depan kelas ya, di depan kelas kita, bagaimana bisa mendatangkan stakeholder ya untuk bisa memberikan sponsor dari kegiatan saudara. Ya, boleh silakan membentuk kelompoknya, nanti langsung presentasi. Baik, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Jadi hasil diskusi dari kelompok kami, di sini kami akan mempersiapkan yang namanya proposal terlebih dahulu. Tapi di sini proposalnya sedikit lebih menarik dibanding proposal-proposal yang memang kami ajukan sebelumnya. Kenapa? Karena di sini ada anggaran yang cukup besar yang sudah kami susun dengan rapi. Jadi di sini kami sudah mempersiapkan proposal-proposal dan anggaran dana serta program kerja yang sudah kami laksanakan. Jadi kami berharap di sini adanya stakeholder yang lebih menarik, yang lebih produktif untuk membantu kegiatan ini sampai di akhir kegiatan ini berjalan. Oke, good job ya. Ini nanti kegiatannya apa saja, Mas? Jadi di sini bakal ada pemilihan properti maritim, Bu. Jadi kami bikin dulu kegiatannya sebelum adanya pemilihan itu, adanya event-event yang bisa menarik stakeholder. Jadi kami bikin dulu program kerja seperti kan di sini fokusnya maritim nih. Kita bikin dulu event yang namanya pembersih clean up pantai gitu. Jadi di sini bakal menarik stakeholder mulai dari di bidang kecantikan, bahkan ada di bidang konsumsi dan lain sebagainya. Oke, baik. Ini nanti audiensnya siapa atau pesertanya siapa? Kalau target sasarannya? Target sasaran kita mahasiswa, Bu. Jadi dari usia 17 tahun hingga usia 25 tahun. Oke ya, luar biasa sekali ya. Apa untuk kelompoknya? Luar biasa ya. Dalam hal ini kami akan membuat sebuah pameran. Ya. Nah, pameran itu nanti adanya tentang videografi dan fotografi. Nah, yang mana pameran ini kan banyak disukai oleh anak-anak Gen Z, kayak buat film, foto-foto yang estetik dan segala macam. Nanti itu banyak disukai oleh orang-orang yang menghadirkan banyak orang. Yang mana kalau orang banyak hadir, maka stakeholder, orang-orang dari luar yang ingin memberikan sponsor itu akan lebih senang karena banyaknya orang yang akan hadir dan acara-acara yang seperti ini banyak diminati oleh banyak orang. Oke, target sasarannya siapa kira-kira target sasarannya? Pada dasarnya ini umum, tetapi lebih ke mahasiswa-mahasiswa, kayak apalagi mahasiswa komunikasi, jurnalistik, yang mana nanti bisa dari berbagai macam universitas, seperti UMD, DHS, UNIF, dan Oke, baik, good job ya. Luar biasa, tepuk aplaus lagi. Baik, kita akan mencoba ya menjawab dari asesmen dari komunikasi organisasi yang sudah kita pelajari tadi. Ya, kita akan menjawab bagaimana definisi ruang lingkup dan fungsi dari komunikasi sehingga kita bisa memecahkan masalah atau kasus yang akan kita bahas pada asesmen pada hari ini. Ya, oke, baik. Ini kita bisa lihat asesmen komunikasi kita pada hari ini ya, kuis tentang pemecahan studi kasusnya yaitu tentang PT Sukses Bersama. Ya, di sini bisa kita lihat PT Sukses Bersama ini adalah perusahaan yang manufaktur yang memiliki 500 karyawan dengan permasalahan bahwa ini perusahaan mengalami beberapa masalah komunikasi. Jadi nanti saudara bisa menganalisis dan bisa memecahkan masalah ini dengan dikaitkan atau hubungannya dengan definisi, lalu ruang lingkup dan fungsi dari komunikasi organisasi. Nah, ini ada pertama, karyawan sering tidak mengetahui kebijakan baru yang telah dikeluarkan manajemen. Kedua, terjadi miskomunikasi antara departemen produksi dan quality control. Ketiga, banyak rumor yang beredar di antara karyawan tentang kemungkinan PHK. Keempat, atasan jarang memberikan feedback kepada bawahan tentang kinerja mereka. Baik, silakan saudara kerjakan ya. Waktunya 10 menit untuk kasus ini. Boleh dikerjakan sekarang. Terima kasih atas kesempatannya. Sesuai dengan pemecah masalah yang sudah saya
analisis dari pertanyaan yang pertama, yaitu karyawan sering tidak mengetahui kebijakan baru yang telah dikeluarkan oleh manajemen. Jadi pemecahan masalah ini adalah seharusnya adanya komunikasi yang efektif, relevan, dan objektif. Kenapa seperti itu? Sesuai dengan teori Laswell, sudah diketahui bahwa adanya komunikasi satu arah yang harus efektif dari antara atasan dan karyawan. Jadi dengan adanya komunikasi yang efektif dan objektif, menurut saya ini sudah memecahkan masalah yang ada ini. Oke, baik. Artinya harus informatif Ya. ya antara atasan bawahan, baik antara bawahan dengan lini yang lainnya. Ya, oke, baik. Bagus ya. Saya sudah mendengarkan tadi apa yang sudah disampaikan oleh saudara Demas. Silakan sekarang Waki untuk bisa menjelaskan untuk jawaban berikutnya. Baik, Bu, terima kasih. Selanjutnya ada untuk terjadinya miskomunikasi antara permainan produk dan quality control itu, Rocky menemukan sebuah untuk pemisahan masalah tersendiri, Bu. Kenapa terjadinya miskomunikasi? Karena pihak departemen dan pihak PT tersebut tidak melakukan transparansi tentang quality control, sehingga terjadi konflik antara integritasnya dengan pemahaman antar kelompok atau antar individu di dalam tersebut, sehingga Jadi miskomunikasi terjadi gitu ya. miskomunikasi. Oke, bagus ya. Artinya kenapa terjadi miskomunikasi? Karena pesan yang disampaikan itu tidak utuh, ya. Jadi antara atasan dan bawahan, antara manajemen quality control itu tidak berjalan dengan baik, tidak ada keterbukaan, sehingga terjadi miskomunikasi dan berakibat pada misunderstanding, ya, salah pengertian. Oke, baik, selanjutnya pertanyaan berikutnya yaitu saudara di sini silakan. Untuk analisis identifikasi dari banyaknya rumor yang beredar di antara karyawan tentang kemungkinan PHK masih bersangkutan dengan yang nomor 1 dan 2, yaitu kurangnya keterbukaan dan transparansi antara manajemen karyawannya. Oke, baik. Itu juga kurangnya transparansi sehingga adanya informasi yang kurang detail atau yang kurang resmi yang belum selesai disampaikan, namun karyawan sudah salah mengartikan. Oke, baik ya. Kenapa sering terjadi loophole? Karena keterbukaan informasi dalam manajemen itu tidak lancar, tidak terbuka, ya. Kurang informatif sesuai dengan usul komunikasi organisasi mana ya? Tadi kita bahas hari ini ya, yaitu kurang informatif, ya, kurang informatif. Nah, yang keempat, atasan jarang memberikan feedback kepada bawahan. Kalau atasan kurang memberikan feedback, artinya antara top down dan bottom up itu aliran komunikasinya tidak berjalan dengan baik. Karena kenapa? Karyawan tidak tahu apa yang harus diperbaiki, apa yang harus ditambahkan, apa yang harus dievaluasi, gitu ya. Sehingga manajemen ini, kenapa terjadinya kasus di manajemen ini tentang miskomunikasi, pada intinya miskomunikasi ya. Karena ini alir komunikasi antara atasan dan bawahan, antara divisi satu dan divisi lainnya tidak berjalan dengan baik. Kurang adanya keterbukaan, kurang adanya informasi, ya, sehingga mengakibatkan miskomunikasi yang berujung pada misunderstanding dia karyawan. Oke, terima kasih atas untuk mereka ya, yang baik, silakan. Oke, baik ya, demikian tadi asesmen yang sudah kita lakukan mengenai komunikasi organisasi yang hubungannya atau tema kita pada hari ini yaitu definisi ruang lingkup dan fungsi dari organisasi. Saya berharap saudara sudah memahami setelah kita pelajari lalu ada asesmen ya dari kegiatan ini, saudara bisa memahami bahwa definisi komunikasi organisasi itu kita bisa lihat dari teori Laswell ya, bahwa interaksi yang terjadi ya antara komunikator yaitu pimpinan dalam menyampaikan pesan kepada komunikan ya, yaitu bawahannya, atau bisa sebaliknya diputar ya, dalam menyampaikan pesan dengan menggunakan media sehingga terjadinya feedback atau umpan balik ya, baik secara direct feedback maupun secara langsung. Nah, sudah kita pelajari, terima kasih banyak untuk hari ini. Untuk minggu depan ya, dari hasil asesmen yang sudah saya lakukan ya, ternyata kita harus memperdalam bagaimana fungsi dari komunikasi organisasi itu sehingga bisa berjalan dengan baik di dalam sebuah organisasi. Jadi minggu depan silakan kalian temukan kasus-kasus di lapangan lalu kaitkan dengan fungsi organisasi. Baik, terima kasih banyak untuk hari ini.
Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.